Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Niko Febrianti dari kelas 11 MIPA 5 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tulang atau osifikasi. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu atau janin. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago. Sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Contohnya, tulang pada bayi. Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diapsis sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun, penebalan atau pemadatan tulang masih terdapat terjadi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang yang akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertemuan tulang pada bagian epifisis dan diapsis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Ada dua jenis osifikasi. Yang pertama, osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama osifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel mesenkimal yang berasal dari perkembangan saraf menjadi nodul padat. Proses ini diawali dengan sel punca atau mesenkimal yang berkumpul dan membentuk osteoblas. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencakup tahap-tahap berikut. Osteoblas kemudian menghasilkan osteosit atau tulang yang belum termineralisasi atau matriks. Sel punca mesenkil akan terus berdiferensiasi. Osteoblas bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitar mereka. Osteoblas dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensi menjadi osteosit. Osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari. Yang kedua, osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang rawan hialin dan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut dengan tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk. Pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblas kemudian berubah menjadi periostom. Osteoblas berkumpul pada dinding diapsis dan membentuk bone collar. Pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diapsis mulai hancur. Osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Osifikasi berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons terbentuk dalam diapsis, osteokas memecah tulang yang baru terbentuk untuk membuka rongga medular. Tulang rawan epifisis terus tumbuh sehingga tulang berkembang bertambah panjang. Biasanya, setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder terdapat pada epifisis. Osifikasi di epifisis mirip dengan diapsis, hanya saja tulang spons tetap dipertahankan. Ketika osifikasi sekunder selesai, tulang rawan hialin sepenuhnya digantikan oleh tulang keras, kecuali pada dua area. Yang pertama, pada bagian dari tulang rawan hialin yang tetap berada di atas permukaan epifisis sebagai tulang rawan artikular. Yang kedua, pada bagian tulang rawan lainnya berada antara epifisis dan diapsis. Ini merupakan lempeng epifisis atau daerah